Baik, kita akan lanjutkan ke Sparkle yang bagian kedua, yaitu kita akan coba melakukan operasi update terhadap satu triple, baik di dalam graph ataupun tidak di dalam graph, dan juga beberapa query tambahan lain. Oke, mari kita kembali ke fokus ke di sini. Jadi di sini kita akan kembali ke bagaimana kita menggunakan Pajajana Fuseki untuk melakukan operasi-operasi tadi. Baik, jadi kita masih di operasi query. Jadi kalau sekali lagi bahwa saya ulangi sedikit. Jadi kalau ini kita hanya melakukan query ini, maka kita didapatkan pola yang triple set untuk graph default. Jadi kalau tidak ada graph, maka ini kita menggunakan graph default seperti ini ya. Nah, kita kemarin juga tadi sudah kita menggunakan graph untuk mendapatkan beberapa graph yang kita inginkan di situ ya. Jadi semua graph kita bisa dapatkan menggunakan seperti ini. Jadi ini ada graph Magister dan juga ada graph S1. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggabungkan mendapatkan semua yang ada baik di graph ataupun yang tidak di dalam graph. Oke, nah kita bisa menggunakan operasi union yang kemarin minggu yang lalu sudah kita pelajari ya. Jadi dari sini kita bisa menambahkan, saya mungkin bisa kita gunakan prefixnya tadi biar lebih mudah ya. Oke, saya gunakan prefix. Lalu kemudian kita bisa menambahkan operasi union. Jadi untuk menggunakan operasi union kita bisa menambahkan union. Jadi mungkin kita ambil dulu yang default. Jadi default, graph default kita masukkan. Oke, ini kita masukkan. Kita beri tanda titik ataupun tidak ada masalah ya. Kemudian kita berikan union kurung kurawal, kita kasih kurung kurawal, dan di sini kita kasih kurung kurawal. Jadi kita tanpa union dan tanpa graph, dan juga kita gabungkan dengan graph. Jadi kalau kita query di sana ada 18 entries, jadi kita dapatkan ini adalah tanpa graph, dan ini ada graph Magister, dan ini adalah graph S1 Magister, dan ini S1. Jadi kita bisa menggunakan union di dalam query ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan operasi update. Operasi update di dalam Sparkle 1.1 sebetulnya tidak ada. Jadi yang dilakukan adalah kita harus mencari triple set yang akan kita update, lalu dihapus dulu, dan menggunakan triple set pola yang sama kita mengupdate nilainya. Biasanya kita lakukan update adalah nilainya, atau paling tidak juga bisa semua subjek predikat objek juga bisa Anda ubah semua ya. Tapi logikanya adalah kita mencari dulu pola yang akan kita update, kita hapus pola itu, lalu kemudian kita insert yang baru. Nah, untuk melakukan operasi update tanpa graph itu jauh lebih sederhana ya. Jadi sebagai contoh misalnya, oke, kita query dulu di sini ya. Oke, kita lihat hasil query-nya. Misalnya kita ingin mengubah yang tanpa graph ya. Jadi tanpa graph di sini misalnya adalah pengantar statistik. Kreatornya penulis 1. Nah, kita mau mengganti penulis 1 ini. Kita mau mengganti penulis 1 dengan satu orang nama misalnya gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah jadi kita ubah dulu Sparkle info-nya menjadi update. Lalu kemudian dari situ kita biasa lakukan dengan operasi delete. Jadi yang sudah kita pelajari di bagian 1 ya. Jadi delete. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Operasinya kita mau memberikan pola apa yang mau kita delete. Nah, pola ini tentu saja disuplai dari clause where. Jadi polanya dicari dulu, dimasukkan dalam clause delete untuk dihapus, baru kemudian kita memberikan clause insert. Jadi logikanya kita ambil dulu where, kita mau ngambil bahwa semua subjek yang misalnya di situ DC kreator misalnya, DC kreator, atau mungkin bukan DC kreator, kita mau mencari berdasarkan apa misalnya judulnya saja, pengantar statistik ya. Oke, kita ambil. Yang penting kita dapatkan subjeknya ya di situ ya, untuk sebagai acuan referensi untuk menghapus satu pola penulis di sana ya. Jadi DC title, kita mau ambil ini adalah judul gitu. Nah, judulnya mau pakai apa? Kita filter. Jadi filter kita pakai regex tadi,
yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian kita ubah judul tadi dalam satu string, lalu kemudian polanya apa? Jadi polanya adalah pengantar statistik, misalnya gitu ya. Jadi kita mau mengubah dari judul ini kita mengambil statistik. Kita bisa memastikan bahwa depannya adalah pengantar statistik dan akhirnya adalah juga pengantar statistik. Jadi ini hanya pola regex yang bisa kita berikan. Lalu yang biasa kita lakukan di tempat lain juga ya, di bahasa lain. Oke, lalu kemudian kita ambil, kita mau menghapus setelah menemukan, lalu kita hapus. Hapusnya adalah DC creator. Oke, kita hapus DC creator. Lalu kemudian apa yang mau kita hapus? Di situ datanya adalah yang penulis 1. Oke, lalu kalau sudah dihapus, diapakan? Kita insert. Apa yang diinsert? Sama, kita creator, lalu kita ganti nama orang, misalnya adalah Susi Wati Paroko misalnya gitu. Misalnya begini ya, maaf kalau ada kesebutan nama ini di luar konteks. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi ini update, kita akan mengganti penulis 1 untuk buku ini dengan Susi Paroko. Oke, kita lihat apakah berhasil. Kita run. Oke, berhasil, sukses. Sekarang kita, sebentar, ini saya copy dulu biar saya memudahkan kalau seandainya ada kesalahan. Oke, lalu coba kita query ya. Kita query, lalu kita masukkan di situ, kita run. Oke, di sini pengantar statistik, lalu namanya dari penulis 1 sudah berubah menjadi Susiwati Paroko. Oke, begitu cara update. Nah, sekarang bagaimana cara mengupdate satu triple set di dalam satu graph begitu ya, satu graph. Baik, sama seperti kita tadi waktu melakukan penghapusan ya. Jadi logikanya ini juga sama. Jadi kita akan saya ambil dulu prefixnya biar memudahkan gitu ya. Oke, lalu kemudian logikanya sama. Nah, karena kita akan menggunakan graph dan graphnya graph tertentu tentu saja ya. Kalau Anda misalnya masih bingung, kita bisa querykan saja yang tadi ya. Jadi querynya select tadi. Oke, sebentar, kita lihat dulu datanya kalau Anda ingin mengupdate ya. Di sini adalah query. Oke, kita run. Baik, kita akan mencoba ini title-nya saja ya. Kita mencoba untuk mengganti nama. Ini mungkin saya judul saya isi aja ya, mungkin predicate gitu biar lebih banyak nanti ya yang dihasilkan. Predicate. Oke, kita run. Baik, sekarang di dalam klausa ini, karena kita akan mengganti dari satu graph, misalnya magister ya. Jadi magister misalnya, oke, di sini ada S1. Oke, misalnya kita mau didik di sini ya, pemrograman web. Dan karena di sini ada lanjutan, hati-hati. Jadi ini adalah pemrograman web. Lalu kita cari didik di situ ya. Penulisnya didik, kita ganti nama. Oke, kita bisa lakukan sekarang. Jadi di sini kita update, kemudian kita hapus di sini. Sekarang karena kita pakai graphnya adalah magister ya, jadi kita akan dengan width. Oke, karena kita harus menentukan satu graphnya berdasarkan graph apa ya, width, lalu purpose magister. Kemudian kita ambil klausanya where. Kita ambil dulu klausanya where adalah judulnya pemrograman web di sini ya. Oke, pemrograman web. Oke, jadi where mau kita ambil misalnya, karena ini sudah berdasarkan graph magister ya, jadi kita ambil DC title. Oke, DC title, lalu kemudian kita ambil judulnya, lalu judul kita filter, jadi filter regex. Anda bisa pakai operator yang lain ya, kalau Anda suka, jadi Anda butuh, silakan Anda mencari dengan operator sama dengan dan segala macam. Oke, judul,
adalah pemrograman web harus begini ternyata, jadi bisa dengan harus depannya P, belakangnya adalah web kecil, misalnya gitu ya. Oke, lalu kita mau apakan? Kita akan hapus, delete. Oke, delete apa yang mau kita hapus? Kita kasih kurung awal dulu. Nah, kita akan menghapus nama sekarang. Jadi ini adalah DC creator. Jadi $s DC creator yang namanya adalah polanya Didi. Oke, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita ganti nama. Oke, subjeknya sama, kreator kita ganti, misalnya adalah bukan Didi saja tapi Didi DKK. Oke, misalnya seperti ini, Didi DKK. Oke, di sini sudah update dan ini kita sudah coba melakukan ya. Oke, kita run. Baik, berhasil. Jadi sekarang kita akan coba lihat dengan query yang tadi ya, dengan query yang tadi. Oke, gini. Jadi ini saya ganti predicate. Oke, di sini saya ganti dengan predicate. Oke, di sini saya ganti dulu query. Saya run. Baik, kita cek di sini pemrograman web dan sudah berganti nama dengan Didi DKK. Oke, jadi kurang lebih itu operasi yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Jadi ya saya kira cukup. Nah, untuk penjelasan tugas saya akan jelaskan di pertemuan kuliah besok pagi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar.